Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi setelah beberapa hari kita tidak membahas koal, sekarang kita mungkin bisa bahas koal lagi. Ya sekarang overall koal masih mulai ada koreksi-koreksi. Ya gimana nggak koreksi gitu kan. Udah ditampung dari harga bawah dan sekarang mungkin udah harganya 2 kali lipat dari harga bulan Juli. Iya bulan Juli kalau tidak salah. Kalau nggak salah Juli atau Juni. Kalau teman-teman bisa cek lagi di bulan Juni kita pernah bahas tentang ITMG di harga 13.000. Waktu itu kita rekomendasikan buy sampai akhir tahun dengan alasan tertentu dan ternyata untuk teman-teman yang pegang sampai hari ini aja udah naik 2 kali lipat seperti itu. Jadi ya wajar menurutku kalau ada koreksi seperti itu. Bukan berarti saya tahu segalanya enggak, tapi saya apa namanya ada analisa-analisa yang menurut saya menjadi pemberat di situ dan teman-teman bisa katakan seumpama wah ini abang ini selalu benar enggak, saya pun juga cut loss kalau seumpama ada sesuatu yang tidak sesuai dengan plan saya juga cut loss. Jadi bukan berarti di grup juga sini banyak yang cuan, bukan berarti saya bener semua enggak. Kayak hari ini ada Unilever, kemarin ada Unilever di sini. Unilever mengajak beli di 4.800 nih. 4.800 kemarin di 4.810 kalau HK, dan sekarang dia di 5.000. 5.200 ya sekarang ya. Jadi bukan berarti saya tahu segalanya, enggak. Tapi ada alasan yang memberatkan saya hingga berani untuk memberikan analisa ke teman-teman seperti itu. Dan kalau seumpama memang analisa saya salah, itu udah ada area cut loss-nya. Itu pun teman-teman memang harus disiplin. Jadi jangan mentang-mentang suka ikut cuannya aja tapi nggak suka ikut cut loss-nya. Seperti itu ya buat teman-teman. Jadi bukan berarti saya tahu segalanya, enggak. Tapi ada alasan-alasan tertentu yang memang membuat saya memberikan analisa ini kepada teman-teman. Begitu ya teman-teman. Perlu diingat-ingat, saya juga cut loss kalau seumpama tidak sesuai trading plan saya. Gitu aja. Jadi jangan mentang-mentang sekarang lagi bullish dikira saya tahu segalanya, enggak. Market aja yang memang masih bullish seperti itu. Itu memudahkan kita untuk menganalisa. Jadi seperti itu kita bahas di sini ada koal. Kalau teman-teman ingat, koal juga ya apalagi harum-harum dalam 1 bulan ya dia naik 2 kali lipat. Jadi wajar kalau seumpama didistribusi dulu sama bandar untuk menurunkan penumpang gelap dan juga untuk mengamankan aset. Dua itu yang sangat wajar. Kita bahas aja satu persatu dari ITMG terlebih dahulu. ITMG hari ini dikoreksi cukup tipis menurutku, hanya 0,66%, nggak sampai 1%. Tapi asing net buy. Kalau kita lihat pembelian paling banyak YUCSAKZT, penjualan paling banyak retail PD. Ya cukup wajar, takut PD juga. Retail juga mulai takut, walaupun secara eh, apa namanya Newcastle Ice Coal juga masih naik dengan permintaan batu bara yang cukup tinggi di berbagai negara termasuk di Amerika Serikat, di mana mereka kekurangan energi koal dan membutuhkan banyak koal dari negara-negara Asia termasuk Indonesia. Jadi wajar apabila koal masih naik. Tapi untuk sahamnya sendiri memang waktunya untuk didistribusi seperti itu. Karena nanjaknya udah nggak ada otak gitu bahasanya. Dari 13.000 waktu kita 3 bulan yang lalu kalau nggak salah nih, kita cek kalau nggak salah di sini 4 bulan 3 bulan masih segitu. Aku 13.000 kalau nggak salah, bisa cek lagi di videonya. Dari 6 bulan aja udah naik berapa, 2 kali lipat lebih. Ya wajar sepertinya untuk menurunkan penumpang-penumpang dan agar tidak diketahui oleh, bukan tidak diketahui ya, tidak disuspend sama BI. Karena kebiasaan BI kalau kita naiknya kekencengan ya biasa suspend gitu kan. Jadi gitu ya. Untuk ITMG dia diturunkan terlebih dahulu, asingnya net buy. Kalau kita lihat menggunakan teknik menggunakan broker summary-nya, untuk ITMG sendiri sebenarnya juga masih didistribusi masih diakumulasi sepertinya. Nah ini dia. Oh didistribusi, tapi distribusinya tidak terlalu besar, 1 billion. Ya besar sih sebenarnya, tapi asingnya net buy 40 billion, jadi masih ketutup sama asingnya seharusnya. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk ITMG,
susah juga untuk saham-saham yang memang udah naik tinggi kita cari teknikalnya seperti itu ya. Alat yang paling enak digunakan saat ini ya MA5 dia seperti itu. MA5 dia. Kalau MA5-nya jebol ya area-area kemarin yang saya bilang ada 25.000 ke 25.000 itu mungkin. Jadi seperti itu ya. Nih kalau kita lihat terakhir 2018 sepertinya kalau nggak salah mencapai titik seperti ini. Jadi ya kita masih berada di atas awan gitu kan. Untuk melihat dasarnya agak jauh dan untuk melihat sejajarnya juga agak bingung juga karena tidak terlihat apa-apa. Indikator paling enak menurutku MA5. Kalau MA5-nya dia dijebol ya mending cut loss dulu kalau saya. Karena kita lihat tadi distribusi dari bandarnya juga masif sekali. Nah, ini dia. Walaupun secara dia komoditinya masih banyak permintaan dan masih melanjutkan tren kenaikannya di Newcastle Ice Cold-nya. Jadi seperti itu. Walaupun MACD dia juga masih tajam ke atas, harusnya di MA5 dia tidak dijebol. Melihat MA5-nya kita juga cukup bagus. Seperti itu ya buat teman-teman untuk ITMG. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada Doit, di mana Doit juga melakukan penurunan juga 1,17%, asing net sell cukup kecil, pembelian paling banyak ZP, YU, AZ, menurutku cukup bagus, dan penjualan paling banyak oleh SQ 12 juta lembar saham. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Doit, ini dia. Mohon dimaklumin ya, kadang sinyal memang agak susah di sini. Doit hari ini juga didistribusi 0,226 billion. Jadi 200 juta. Untuk asing net sell baru sekarang ya. Baru sekarang net sell, atau kalau kemarin net sell cukup kecil. Hingga secara 5 hari dia masih akumulasi. Overall dia masih akumulasi asingnya. Sama seperti punyanya ITMG, asing masih akumulasi tapi bandar udah mulai distribusi. Kalau kita lihat untuk Doit secara teknikalnya, nah ini dia. Doit juga udah dijebol tadi di MA5 dia, di mana dia turun sampai 330, di mana 330 ini harusnya menjadi area pantulan memang. Nah, di sini. Karena MA5 dia dijebol ya 300. Nah, ini kan 330 harusnya yang menjadi area pantulannya. Kalau 330 jebol ya mending jual dulu gitu kan. Bang, tapi belum cuan ya. Ya silahkan gitu kan. Tapi menurut saya kalau 330 jebol itu tandanya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin bandarnya masih distribusi yang cukup masif. Kayak gitu. MACD dia juga udah hampir dead cross. Jadi ya tetap hati-hati buat teman-teman yang masih pegang Doit. Hari ini volume juga kecil juga. Hari ini turun volumenya kecil. Menurutku ya tetap harus hati-hati di 330 itu. Catat baik-baik buat teman-teman yang masih pegang di 330. Seperti itu buat Doit. Lanjut kita ke saham berikutnya. Di saham berikutnya, kita lihat targetnya dulu coba. Untuk targetnya Doit sebenarnya ada di area ini teman-teman. Nah, ini dia area Doit 366. Sekarang di 338. Tergantung teman-teman apakah menurut teman-teman ini menarik, karena ini ada di ya 1:2 sebenarnya prosentasenya untuk turun dan untuk naik. 1:3 ya, 1:3 dengan volume hari ini yang cukup kecil. Tapi perlu diingat MACD dia udah mulai membentuk dead cross seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Adaro juga hari ini turun walaupun tadi sempat hijau. Aku kira Kual bakal dinaikin lagi di sesi akhir, ternyata enggak. Pembelian asing net buy 66 billion. Pembelian paling banyak GU, CSBK, KZ, RE. Wow, besar-besar banget gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Adaro, cep apakah didistribusi sama seperti yang lain? Sekarang akumulasi yang cukup banyak, 12 billion. Menurutku cukup tinggi untuk Adaro. Hari ini akum dan beberapa hari terakhir juga akum.
asing juga akum. Kalau kita lihat pakai teknikalnya, nah ini dia. Memang paling enak menggunakannya itu ya MA5 dia. Kalau MA5 dia dijebol ya udah dijual dulu aja. Kayak gitu. Nah, ini dia MA5 dia dijual. MA5 dia belum dijebol, dia masih melanjutkan kenaikannya lagi. Kemarin sempat ada gap langsung ditutup, ya mungkin dia cuma nutup gap lalu turun lagi, nggak tahu. Kalau kita lihat secara MACD dia, ya perhatikan aja udah mau membentuk dead cross gitu kan. Tapi bandarnya masih akumulasi. Hari ini turun, kemarin turun, volumenya juga ikut turun. Sebenarnya secara volume dia masih bagus. MA5 juga belum dijebol. Ya kita lihat, let's say besok bakal naik gak MACD dia. Semoga aja naik gitu kan. Jadi gitu untuk Adaro, kalau seumpama dia memang melanjutkan kenaikannya ya targetnya memang ke 2000. Tapi mungkin bisa jadi 2000 kalau seumpama Adaro waktu bagi dividen. Deket-deket bagi dividen. Ini dividen Adaro 2 kali atau 1 kali? Lupa. Dia 2 kali ya, 2 kali. Sama di akhir bulan. Harusnya 2 kali. Atau 1 kali di tahun ini saya nggak tahu. Kalau seumpama beneran 2 kali ya bisa jadi di akhir tahun waktu mau dividen interim dia mau bisa dinaikkan ke 2000. Tapi menurutku tetap hati-hati untuk Adaro. Lanjut ke saham ketiga ada PTBA di mana dia juga diakumulasi sama asing 32 billion. Lalu dia hari ini hammer. Iya, hammer bearish dia. Pembelian paling banyak BK dan juga YU. Penjualan paling banyak LG. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk PTBA sendiri, ini dia. Dia diakumulasi sama bandar, diakumulasi sama asing, jadi menurutku masih bisa bernafas lega, mungkin bisa sampai ke 3000-nya. Kalau tidak ada kalau harga kualnya bisa dinaikkan lagi. Nah, ini dia. Kemarin kita bilang ya lihat-lihat aja itu, di situ ada area MA5-nya, kemarin sempat ada gap. Ternyata langsung ditutup. Hari ini turun, volume turun. Kemarin turun, volume turun. Menurutku masih bagus, tapi MACD dia udah membentuk dead cross. Perlu hati-hati. Target memang di 3000, tapi pasti banyak yang bakal dilalui sama teman-teman untuk mencapai 3000 ini. Tidak semudah itu Ferguson. Jadi seperti itu ya buat teman-teman, tetap hati-hati, jaga kondusivitas dari psikologis teman-teman, tetap cari jalan yang aman untuk di koal. Lanjut ke saham ke-5 ada Harum juga diakumulasi sama asing 7 billion, penjualan paling banyak AZ, pembelian paling banyak CS. Lalu kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, Harum diakumulasi atau didistribusi nih, diakumulasi sama bandar, asingnya juga akumulasi, tapi overall dia masih distribusi dua-duanya secara 5 hari 10 hari ya, secara 20 hari dia masih diakumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Harum, sebenarnya dia enggan untuk jebol area 8000-nya. Walaupun sempat turun ke area 7900, tapi dia penutupan rata-rata ditutup semua di atas 8000. Nah, ini dia. Jadi untuk Harum juga dia volumenya turun 2 hari berturut-turut, tapi dia udah membentuk dead cross. Ya, jadi tetap perlu hati-hati buat teman-teman. Bisa jadi dia nutup gap di 6000 sekiannya, bisa jadi. Entah kapannya kan, yang penting nutup. Tapi untuk Harum masih mengerikan sebenarnya. Iya. Walaupun dia ada area support di 8000, tapi saya belum berani untuk merekomendasikan buat teman-teman. Ya kalau besok naik ya alhamdulillah gitu kan, karena semua hanya analisa. Tapi menurut saya terlalu resiko untuk mengambil Harum. Seperti itu ya buat teman-teman. Lalu di saham terakhir ada Indi, di mana Indi minus 1,7 sekian persen.
Lalu asing akum 14 billion, BK pelakukan paling banyak, GP penjualan paling banyak. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Indi sepertinya juga masih diakumulasi. Oh, hari ini didistribusi. Tapi overall dia masih akumulasi. Asing overall juga akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Indi, bisa teman-teman lihat MACD-nya dia masih melandai, dia masih berada di MA5, atas MA5. Terus volumenya juga kecil. Tapi kalau teman-teman yang suka jantungan, jangan main-main ke Indi karena dia naiknya cepat, turunnya juga cepat. Jadi kalau yang punya jantungan ya mending cari aman dulu aja. Nih kemarin sempat sempat apa namanya bundet di sini kita buat analisa tapi tidak sia-sia, alhamdulillah dia dinaikkan kayak gitu kan, ada area konsolidasi. Jadi kayak gitu untuk Indi. Lanjutnya dia kemana aku belum tahu. Kalau Indi dia lanjut kemana, mungkin lanjut ke 2500, tapi menurutku bakal agak susah kayak gitu. Ya tinggal kita lihat aja market mau kemana kan Indi kayak gitu. Secara MACD dia juga masih melandai, belum mengarahkan turun gitu, walaupun biru dan oranye udah mulai berdekatan. Seperti itu buat Indi. Dan seperti itu juga untuk koal. Buat teman-teman, gunakan trading plan dengan baik untuk di koal. Tetap hati-hati, keep safety. Dia udah naik tinggi juga, perlu teman-teman buat target dan resikonya agar teman-teman tahu. Kalau seumpama nanti resikonya berapa, targetnya berapa, terlihat jelas seperti itu. Untuk memudahkan teman-teman dalam apa namanya, dalam menghitung keuntungan dan kerugian. Jadi seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semua analisa yang saya rekomendasikan di sini bersifat apa namanya, bersifat disclaimer on. Jadi saya tidak pernah memaksa buat teman-teman untuk membeli atau menjual. Teman-teman lakukanlah sendiri karena saya tidak ada kepentingan dari pihak manapun, bukan financial dari siapapun. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk mencuankan teman-teman. Teman-teman lah yang wajib membahagiakan diri teman-teman masing-masing. Jangan lupa untuk tetap sedekah. Ya kalau nggak sedekah ya teman-teman tahu sendiri gitu kan. Jarang dari orang-orang yang sukses itu apa namanya, tidak melakukan sedekah yang besar, termasuk orang-orang kayak Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Lihatlah berapa aset mereka yang mereka sedekahkan. Jadi seperti itu buat teman-teman. See you next time. Bye bye.